Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, jumpa lagi pada video kita part 5, bagian terakhir dari soal latihan UKK tahun 2022 ini, yakni terkait dengan input transaksi jurnal penyesuaian. Nah, penting untuk sahabat ketahui bahwa dasar melakukan penyesuaian adalah kita melihat di account list, kemudian melihat di daftar akun ini. Maka neraca saldo yang ada ini menjadi patokan kita atau acuan kita di dalam melakukan jurnal penyesuaian pada video kali ini insya Allah. Dokumen yang pertama, dokumen nomor 27, bukti memorial 02, adalah terkait dengan penerimaan rekening koran atau penyesuaian rekonsiliasi. Cara penginputan untuk bukti memorial adalah kita ke modul account, kemudian record journal entry, dan general journal 02 garis miring BM, transaksi. Karena ini penyesuaian, maka semua transaksi adalah tanggal 31 Desember. Keterangannya adalah penyesuaian rekonsiliasi. Nah, berdasarkan soal yang ada bahwa diterima rekening koran dari bank dan perusahaan menerima interest revenue. Jadi, jika ada penambahan interest revenue atau pendapatan bunga, maka pendapatan bunga kita isi akunnya yaitu interest revenue dalam posisi kredit. Pendapatan bertambah senilai Rp2.803.400. Selanjutnya ada bank chart atau beban administrasi bank. Kita cari akun beban administrasi bank. Beban bertambah maka posisinya adalah di debit sebesar 121.400. Nah, berdasarkan dari transaksi ini, sahabat bisa melihat bahwa pendapatan sejumlah 2.800.000 lebih banyak dari biaya administrasi 121.000 lebih. Maka dipastikan bahwa di sini ada tambahan kas dari aktivitas penyimpanan uang kita di bank. Jadi kita tambahkan cash in bank di posisi debit karena bertambah sebesar selisih dari kedua akun ini, yaitu 2.682.000. Maka selesai untuk transaksi penyesuaian yang pertama. Jika sudah benar, kita klik record. Penyesuaian yang kedua di dokumen 28 adalah yang pertama, yaitu pemakaian perlengkapan. Pada soal dikatakan bahwa saldo akhir perlengkapan sebesar 2.600.000. Nah, kita cancel dan masuk ke account list. Sahabat perhatikan, di sini saldo awal office supplies ada sejumlah 7.487.500. Sementara berdasarkan data penyesuaian bahwa saldonya hanya tersisa 2.600.000. Maka untuk menghitung pemakaiannya adalah nilai ini kemudian kita kurangi dengan 2.600.000. Maka terdapat nilai Rp4.887.500 yang digunakan. Demikian cara untuk menghitung penggunaan perlengkapan. Kemudian di penyesuaian yang kedua, yaitu cadangan kerugian piutang dihitung 2% dari saldo piutang. Perhatikan sahabat, di sini saldo piutang adalah sejumlah 1.044.312.500. Saldo ini kemudian kita kalikan dengan 2%. Hasilnya karena menggunakan pendekatan saldo piutang, maka saldo cadangan yang ada kita selisihkan dengan hasil dari 2% jumlah piutang dagang ini. Jadi sekali lagi, jumlah ini kita kali 2%, kemudian hasilnya dikurangi dengan nilai allowance sebesar 13.937.000, maka
hasilnya adalah 6.949.250 rupiah. Maka nilai itulah yang nanti akan menjadi penyesuaian yang kedua di dokumen nomor 28 ini. Kita ke record journal entry. Kita isi 03 BM, keterangan penyesuaian, perlengkapan, dan cadangan kerugian piutang. Untuk penyesuaian pertama, yaitu debit beban perlengkapan supplies expense dengan nilai 4.887.500. Jadi nilai ini tadi kita peroleh dari hasil selisih saldo awal perlengkapan dikurang dengan saldo akhirnya. Maka itulah jumlah pemakaian. Kemudian kita kredit office supplies senilai 4.887.500. Penyesuaian yang kedua yang terkait dengan cadangan kerugian piutang, yaitu mendebet beban kerugian piutang atau uncollectible account senilai berdasarkan hasil hitung tadi 6.949.250 rupiah. Kemudian kita mengkredit cadangan kerugian piutang allowance for the full debt senilai yang sama. Maka kita klik record jika sudah benar. Langkah selanjutnya adalah penyusutan di dokumen 29. Bukti 04-BM, keterangan penyusutan aset tetap. Untuk penyusutan pertama, kita mendebet beban penyusutan bangunan sebesar 4 juta rupiah. Kemudian kredit akumulasi penyusutan bangunan. Penyusutan yang kedua yaitu beban penyusutan peralatan sebesar 700.000 rupiah dan kredit akumulasi penyusutan peralatan sebesar 700.000 rupiah. Dan yang ketiga adalah beban penyusutan untuk kendaraan senilai 3.225.000 rupiah. Kredit adalah akumulasi penyusutan kendaraan. Jika jurnal penyusutan telah benar, maka kita klik OK, record. Selanjutnya kita ke dokumen 30, penyusutan terkait dengan gaji karyawan yang akan dibayar tanggal 2 Januari, maka ini akan menjadi utang beban. Dokumen 05-BM, keterangan adalah gaji karyawan yang akan dibayar 2 Januari 2022. Maka yang debit adalah utang beban atau accrued expense. Maka yang debit adalah wages and salaries expense. Kemudian kita klik use account senilai 62.500.000 rupiah. Kemudian yang kredit adalah utang beban karena gaji ini belum dibayar atau accrued expense 62.500.000 rupiah. Jika telah benar maka kita klik record. Selanjutnya, dokumen 31
bukti memorial 06 yaitu pembagian dividen pemberitahuan dividen sebesar 75 juta dan dikurangi dengan pajak penghasilan 10%. Nah, berdasarkan data ini, maka bukti memori 06 BM dengan keterangan pemberitahuan pembagian dividen, maka kita mendebet dividen sebesar 75 juta rupiah. Kemudian kita mengkredit utang dividen atau dividen payable kredit dengan nilai 67.500.000 setelah kita kurangi 10% dari 75 juta. Dan yang kredit lagi adalah income tax payable atau utang pajak penghasilan sebesar 10% dari nilai dividen, 7.500.000. Jika telah benar, maka kita klik record. Dan penyesuaian yang terakhir di dokumen 32, yang pertama adalah penutupan akun fade in dan fade out. Sebelum kita ke sini, kita klik cancel dulu dan perhatikan sahabat, di account list kita lihat nilai fade in sebesar 109.549.700 dalam posisi debit. Untuk menutup, maka kita akan bawa ke dalam posisi kredit. Dan selanjutnya fade out dengan nilai sebesar ini dalam posisi kredit, yang kemudian kita akan debit. Maka selisih dari fade out dan fade in ini akan menjadi utang PPN. Namun karena di soal ini memiliki prepaid PPN, maka tidak kita akan memunculkan akun PPN payable atau fade payable, tetapi akan digantikan dengan prepaid pay seperti itu. Jadi kita close, kemudian kita kembali ke record journal entry dan nomor bukti 07 garis miring BM transaksi yaitu penyesuaian pajak. Yang pertama, kita debitkan fade out senilai 143.412.500 rupiah. Kemudian kita kreditkan fade in sebesar 109.549.700 rupiah dan selisihnya adalah prepaid fade dalam posisi kredit 33.862.800 rupiah. Kemudian di soal yang sama, dokumen 32 mengatakan bahwa PPh perusahaan diperhitungkan untuk pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan berdasarkan soal ini adalah senilai 1% dari nilai sales. Adapun nilai sales dari soal ini setelah kita melakukan posting ke buku besar atau di neraca saldo setelah transaksi sebesar 16.250.250.000 rupiah. Kemudian kita kalikan 1%, maka akan menghasilkan nilai 162.802.500 rupiah. Nilai itulah yang menjadi beban pajak penghasilan pada tahun ini. Maka kita mendebet income tax expense senilai 162.800.500 rupiah. Kemudian mengkredit income tax payable senilai 162.802.500 rupiah. Maka kita klik record jika jurnalnya telah benar.
Maka untuk transaksi jurnal penyesuaian pada soal ini telah selesai. Kita klik cancel. Dan sahabat, maka seluruh transaksi jurnal penyesuaian sudah kita input. Maka untuk perusahaan PT Jaya Tama telah selesai kita kerjakan. Selanjutnya sahabat bisa mengecek laporan keuangan PT Jaya Tama di menu bagian ini, report. Kemudian kita akan melihat laba rugi. Kita ke account, kemudian setelah itu pada bagian profit and loss, sahabat bisa melihat di sini, kita pilih misalnya untuk contoh laba rugi, profit and loss accrual. Kita klik display. Dan sahabat ubah di sini tanggal 1 bulan 1 sampai dengan tanggal 31 bulan 12 untuk melihat jumlah laba selama 1 tahun berjalan. Maka laba tahun berjalan adalah 2.895.476.918 rupiah. Jika telah selesai, kita klik close. Begitu pula untuk melihat laporan-laporan yang lainnya, balance sheet untuk neraca, kemudian untuk laporan arus kas, klik banking. Di sini ada statement of cash flow. Seperti itu sahabat, dan masih banyak jenis laporan keuangan yang lainnya sesuai dengan yang dibutuhkan. Demikian sahabat penjelasan kami pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.